Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Webinar Lakon Prima saat ini sudah memasuki seri keempat, dan kali ini akan mengangkat tema self-happiness. Dan bagi Bapak Ibu yang beruntung, hari ini akan mendapatkan merchandise menarik dari kami. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Dr. Asep Zuhara Argawinata MIko. Selamat pagi Bapak Arga. Pagi, Bu Kartini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, berikut saya bacakan untuk biodata beliau. Bapak Asep Zuhara Argawinata atau biasa kita kenal dengan Bapak Arga, lahir di Bandung pada 17 Maret tahun 1967. Beliau adalah pembina utama muda 4C dan Widya Iswara di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Nomor handphonenya 0811 2273 172 dan email az.argawinata@gmail.com. Pendidikan beliau S3 Universitas Pendidikan jurusan bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia jurusan bimbingan dan konseling. Pengalaman kerja beliau yang pertama menjadi Pemret, kedua asesor CGP, CPP, akreditasi BAN SM, 3 master trainer, 4 juri guru berprestasi dan juga sebagai dosen. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti dan simak bersama penjelasan Bapak Arga mengenai self-happiness. Pada Bapak Arga, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Kartini. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada kesempatan ini, mari kita panjat bersyukur kehadirat Ilahi yang mana pada saat ini insya Allah kita semua diberikan nikmat sehat ya. Sehat itu mahal katanya ya. Dan sehat itu harus dijaga ya, sehingga kita tetap bahagia ya Bapak Ibu. Tak lupa salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sahabatnya sampai pada kita sampai akhir zaman ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini seperti tadi disampaikan Ibu Kartini, alhamdulillah Lakon Prima ini sudah masuk di sesi keempat ya, dan kita insya Allah akan lanjut terus. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat menyimak semua hal-hal yang kita diskusikan di seri Lakon Prima berikutnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan konten materi self-happiness ya, dan saya rasa Bapak Ibu khususnya di BBKP Jabar sudah memahami, sudah mengetahui kaitan bagaimana membahagiakan diri sendiri ya. Namun kita kita dicas kembali hal-hal yang menyangkut bagaimana kita menjadi diri kita sendiri ya, bahagia di kehidupan kita ini ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan menjadi hal yang positif ya untuk kita sikapi secara bijaksana ya. Dan insya Allah kita akan ada paparan yang akan kita diskusikan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan untuk kita semua. Mohon izin, mungkin bisa izin share screen ya. Oke Bapak Ibu, untuk yang pertama, slide pertama ya. Nah, kita akan diskusi karena memang waktunya mungkin cukup singkat ya, hanya 60 menit. Kita akan diskusi kait dengan apa itu self-happiness ya, dan
bagaimana mencapai self happiness ya, kebahagiaan diri itu, dan nanti insya Allah ada kesimpulan yang akan sama-sama simpulkan. Ya, Bapak Ibu, kaitan dengan self happiness, kebahagiaan diri itu bisa dilanjut. Nah, di sini kalau kita lihat ya, self happiness atau kebahagiaan diri itu mengacu pada perasaan bahagia dengan diri sendiri ya. Jadi di sini kaitannya memiliki self happiness berarti Anda senang dengan pilihan Anda, progres yang Anda buat untuk mengembangkan diri dan dengan diri Anda yang sebenarnya. Artinya mungkin di sini ingin saya sampaikan bahwa kita harus memahami dulu siapa diri kita ya. Posisi kita sebagai pegawai negeri mungkin ya, posisi kita mempunyai tugas dan pokok di masing-masing urusan. Nah, dan itu menjadi pilihan yang sudah Bapak Ibu tentukan ya. Nah, dalam arti kata bahwa Bapak Ibu memang memahami hal-hal tugas pokok yang akan dilaksanakan sehari-hari di tugas tersebut. Nah, kaitan dengan ini, kalau self happiness itu kembali kepada diri kita ya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menyukai hal-hal yang tugas atau hal apapun yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin harus mulai menginventarisasi ya tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari, termasuk aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan ya yang Bapak Ibu sukai. Jadi artinya di sini Bapak Ibu harus betul-betul memahami kebahagiaan apa yang akan Bapak Ibu capai ya dalam kehidupan sehari-hari khususnya ya. Di dalam tugas pekerjaan, apakah Bapak Ibu menyukai atau tidak menyukai, sudah mulai diinventarisir. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, gitu ya. Nah, dan ini menyangkut kepada aspek motivasi kerja nantinya, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyukai hal yang sudah dilaksanakan, nah insya Allah itu berdampak kepada kepada hal yang Bapak Ibu lakukan nantinya akan berdampak kepada hal yang positif, ya. Hal yang membahagiakan. Nah, seperti itu ya. Dan di sini Bapak Ibu seperti kita ketahui bahwa hal yang membuat kita bahagia itu kembali kepada hati kita ya dan kepada pikiran kita. Sehingga melakukan apa yang Bapak Ibu sukai itu adalah suatu kebebasan ya. Dan menyukai apa yang Anda lakukan itu adalah kebahagiaan. Kuncinya di situ. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Hal-hal positif yang Bapak Ibu lakukan di pekerjaan itu akan menjadikan Bapak Ibu semangat ya untuk melakukannya. Nah, di sini inventarisir diri, jadi Bapak Ibu harus mengenal dulu diri sendiri termasuk memahami hal-hal pokok tentang diri sendiri ya secara psikis dan secara fisik gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat setiap orang itu diciptakan unik ya, beragam, berbeda kesukaannya, kepribadiannya, termasuk watak dan temperamen, termasuk juga talent, bakat, dan serta kekuatan kelemahan masing-masing. Nah, di sini kita harus mulai menginventarisasi apa sih kekuatan yang saya punya, gitu. Apa kelemahan. Nah, sehingga diharapkan kelemahan itu bisa ditutupi dengan kekuatan dari Bapak Ibu. Nah, sekarang mulai inventarisir diri. Saya siapa? Who am I gitu ya? Saya siapa? Saya pegawai negeri punya tugas melaksanakan tugas-tugas negara ya Pak Ibu ya, tugas-tugas di bidang pendidikan. Kemudian apa yang membuat saya sukai mulai dilihat Pak Ibu ya. Jadi mulai berbicara pada diri sendiri ya atau intrapersonal skill, berbicara pada diri sendiri dalam konteks saya ini siapa ya Pak Ibu ya. Kemudian apa yang sudah saya lakukan ya, termasuk mulai Bapak Ibu melihat hal-hal yang kiranya Bapak Ibu rasakan sebagai sesuatu yang memang nyaman tidak nyaman gitu ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu mulai berbicara kepada diri sendiri dalam konteks apa yang sudah saya kerjakan, apakah orang yang saya kerjakan menyukai atau tidak menyukai gitu. Nah itu sudah mulai Ibu Bapak bisa menginventarisir hal-hal yang Bapak Ibu sukai dan tidak sukai dan berdampak kepada orang lain. Nah itu berbicara pada diri sendiri bisa dalam konteks hukum kausalitas ya Bapak Ibu. Dalam arti kenapa orang menyukai saya, kenapa orang tidak menyukai saya. Nah ini di sini mulai Bapak Ibu menginventarisir hal-hal tersebut ya. Nah, jadi di sini perasaan bahagia dengan diri sendiri kembali kepada apa yang sudah Bapak Ibu lakukan
dan dampak apa yang dilihat gitu. Oke, saya next. Nah, kemudian bagaimana cara mencapai kebahagiaan diri tersebut ya? Nah, di sini kalau kita lihat diharapkan teman-teman Bapak Ibu semua sudah selalu berusaha untuk mencari tahu tentang diri sendiri ya. Ya, bagaimana apa yang Bapak Ibu sukai, hal apa yang bisa membantu mengembangkan diri. Nah, ini sudah mulai diinventarisir dan harus mencari tahu gitu ya tentang diri Bapak Ibu sendiri, dari mulai kemampuan, potensi, bakat, hal-hal yang bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, itu kembali kepada diri sendiri ya. Kemudian ada hal yang terkait dengan selalu positive thinking ya. Di sini memandang diri sendiri secara baik ya, disertai rasa syukur, senang dan bangga ya. Karena mungkin Allah menciptakan kita beragam ya. Kalau kita lihat bahwa setiap di kehidupan kita seseorang menjadi apapun gitu ya, itu sunatullah ya, sudah ada qadarullah-nya. Jadi kita patut bersyukur dan kemudian kita upayakan ada rasa senang dan bangga pada diri kita sendiri ya, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang kita punya. Ya, kemudian yang ketiga ini ada bagaimana Bapak Ibu menghargai diri sendiri ya, dan berusaha untuk tidak membandingkan dengan orang lain. Karena seperti yang kita ketahui, sunatullah itu Allah itu menciptakan kita beragam ya, unik gitu ya. Jadi setiap orang itu punya potensi dan punya kelemahan masing-masing ya. Nah, kemudian untuk mencapai kebahagiaan diri pun Ibu Bapak juga harus, teman-teman harus mulai mengenali motivasi hidup ya, Bapak Ibu. Apa yang menjadi poros Bapak Ibu untuk berkarya dan terus memperbaiki diri. Mulai dikenali ya, motivasi saya hidup, motivasi saya bekerja, ya, sehingga Bapak Ibu hidupnya terarah ya, punya tujuan yang jelas gitu ya, seperti itu. Dan sudah mulai kenali diri sendiri ya secara baik, kemudian selalu berusaha untuk mencari tentang diri sendiri ya. Dan mungkin selama ini kita juga tidak secara khusus ya mengenal diri sendiri, jalan apa adanya gitu. Nah, sekarang sudah mulai diinventarisir apa-apa yang ada dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat di hukum kausalitas itu ya, jadi istilahnya apa ya, ada sebab ada akibat ya, kenapa orang tidak menyukai kita, mungkin kenapa orang menyukai kita, itu ada hal-hal yang dibangun dari diri kita sendiri ya. Selalu kalau kita lihat mungkin ada satu satu filosofi yang kita itu harus selalu 5S ya, selalu tersenyum ya. Nah, itu bagian positif yang membuat respect orang kepada kita positif ya, membuat orang bahagia. Ya, senyum itu di sekolah itu ada regulasi yang diterapkan seperti senyum, sapa, salam, sopan santun, itu hal-hal positif yang dibangun sehingga orang merasa bahagia dengan kita ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini kita sepakati ya dari 4 langkah yang tadi disampaikan. Kira-kira mana yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa ceritakan kepada orang lain ya. Nah, dan karena memang kita ini adalah makhluk sosial ya, yang tidak harus bersosialisasi dengan orang lain ya, harus berkomunikasi gitu ya. We cannot not communication. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Karena communication is solution ya. Jadi kebahagiaan diri dibangun tentunya dengan interaksi antar kita ya, antar teman, antar keluarga, dan komunitas yang ada di dalam diri kita ya. Termasuk hal yang tadi disampaikan ya di poin keempat tadi, ada bagaimana Bapak Ibu menerima diri ya, menerima segala kelemahan dan kelebihan, kemudian menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ya, disyukuri saja, kemudian diupayakan atau dimungkinkan Bapak Ibu memandang diri sendiri itu secara baik ya, disertai rasa syukur, senang dan bangga ya. Nah, ini ada bagian dari kesadaran atau kesadaran dari diri sendiri ya, termasuk ada kemauan yang Bapak Ibu lakukan ya, Bapak Ibu. Sementara di jeda dulu ya, itu Pak Ibu, kita dialogis dulu ya. Nah, sebelum
ke sini mungkin nanti kita lanjut ya. Kartini apa mau dibuka dulu termin ya. Nanti kita mungkin 1-2 termin dibuka ya. Nanti kita lanjut kepada slide berikutnya. Silakan. Baik Bapak. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung ditanyakan. Bisa melalui kolom chat atau bisa juga dengan raise hand dan silakan dibuka mikrofonnya. Silakan Pak Ibu kalau ada. Jadi ini webinarnya webinar yang harus dialogis gitu ya Bu. Nah, atau mau ini dulu apa namanya mau dikumpul dulu pertanyaannya. Oh ya silakan. Ada yang raise hand? Silakan. Baik, mohon izin Pak Dokter. Ibu Resti. Baik, terima kasih. Ini menarik ya bahasannya. Apalagi untuk saya pribadi gitu ya. Self happiness itu yang selama ini saya pikirkan ya kuma orang gitu ya, gimana saya aja gitu. Ternyata kan memang tadi dari hasil evaluasi diri itu ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan gitu ya. Apa itu terkait dengan sikap kita, pola sikap, pola tindak dan pola pikir kita. Nah, pertanyaan saya ya, ketika memang nih seseorang itu melakukan evaluasi diri dengan maksud self happiness gitu ya, saya itu akan mencapai kebahagiaan diri saya itu dengan apa gitu. Nah, tapi dari proses dari proses evaluasi diri itu ternyata ditemukan hal-hal yang memang kekurangan dari saya, tapi ketika saya harus merubah itu bikin saya nggak seneng misalnya seperti itu. Itu sebenarnya yang jadi patokannya apa gitu? Apakah saya memang harus melawan ketidaknyamanan dalam diri saya atau memang kita ya sudahlah itu that's me gitu seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Resti ya. Jawab ya. Ya, silakan. Pertanyaan yang luar biasa ya, cukup baik. Jadi itu menjadi konflik ya. Di satu sisi mungkin tadi Bu Resti sudah mengevaluasi, sudah menginventarisir hal-hal yang memang katakan tidak nyaman, tidak kurang ya. Nah, tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan ternyata tidak nyaman ya, tidak berada di dalam comfort zone. Bagaimana? Apakah harus memang tetap dilakukan? Dan nah, tadi yang disampaikan ya bahwa ada hukum kausalitas yang berlaku gitu ya. Siapa menanam dia menuai gitu ya. Dan tentunya ini harus ada upaya, harus ada usaha yang dilakukan. Katakan walaupun memang itu di situasi yang memang tidak nyaman gitu ya, Bu Resti ya. Karena memang kalau tidak dilakukan ya mungkin tidak ada solusinya gitu ya. Nah, hanya di sini mungkin pendekatannya bagaimana Bu Resti bisa melakukan melakukan evaluasi diri itu dengan pendekatan yang memang enjoy lah, dibikin enjoy gitu ya Bu Resti ya, sehingga tidak ada konflik of interest dalam diri kita gitu ya, termasuk hal-hal yang menjadi resistensi diri kita sendiri dengan diri sendiri ya, termasuk resistensi juga dengan orang lain gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan memang harus awareness dari diri sendiri bahwa resiko itu akan ada gitu ya, sehingga upaya yang dilakukan oleh Bu Resti hasilnya ada hasilnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini konsekuensinya nyaman tidak nyaman gitu ya Bu Resti ya, tetapi dampaknya itu yang dikatakan tadi hukum kausalitas berlaku gitu ya, sebabnya akan ada akibat gitu ya, seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau Bu Resti sih maksudnya gini Pak Dokter, tinggal kita win-win solution dan berdamai dengan keadaan dan diri kita ya, sebenarnya itu kan ya intinya. Ya, betul. Mari kita berdamai dengan segalanya. Baik, terima kasih ya Pak Dokter ya. Assalamualaikum. Bu Resti, itu ya, kita harus berdamai dengan diri kita ya, di hal atau di keadaan yang memang tidak kita nyaman gitu ya, terima sebagai suatu keadaan yang memang itu konsekuensinya gitu ya. Saya menyimak seperti bahwa
menyimak ya, ada satu riwayat mengatakan bahwa manusia itu qadarullah sudah ditentukan kebahagiaannya gitu ya, suka duka, kemudian jodoh rizki sampai ke situ gitu ya. Nah, kita hanya tinggal menjalani dengan usaha yang memang maksimal seperti itu, sehingga kebahagiaan yang kita bangun dalam diri kita membuat kita motivasi hidupnya lebih semangat dan lebih bahagia. Seperti itu ya Bu Resti, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi hal-hal yang tidak disukai tersebut tadi tetap memang harus dilakukan ya Pak ya. Karena itu konsekuensi yang harus dihadapi gitu ya. Dan ternyata hal tadi ya bisa membangun mental kita semakin lebih baik gitu ya. Seseorang yang dihadapkan pada satu keadaan ketidaknyamanan ya katakan misalnya tertekan, kemudian stres, dan ternyata itu juga bisa menjadi lebih kuat gitu ya menghadapi keadaan situasi yang kita tidak sukai, tetapi dibuat kita mulai istilah kalau orang Jawa itu mengusap dada, terima apa adanya, jalani saja, karena itu sebagai bagian dari konsekuensi logis yang harus dihadapi. Seperti itu ya Bu Kartini. Bu Resti, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Arga, Ibu Resti. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Mungkin bisa pertanyaan lagi saja dulu. Bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Oke. Atau lanjut. Atau dilanjut saja dulu Pak. Sebelumnya ya. Slide yang sebelumnya Teh. Baik. Nah, oke. Baik Pak Ibu ya, ini karena memang tadi dari teman-teman panitia ada jeda tanya jawab di sesi pertengahan, dan saya lanjutkan lagi ya. Bapak Ibu, self happiness ini juga dibangun oleh diri kita sendiri ya, oleh hati kita dan oleh pikiran tentunya ya. Ini diupayakan Bapak Ibu jangan lupa untuk membangun dan memupuk hubungan baik dengan orang lain ya. Terlepas mungkin bisa jadi Bapak Ibu menyukai ya seseorang atau satu kelompok atau satu komunitas, menyukai atau tidak menyukai, tapi tetap hubungan baik dengan orang itu harus dibangun. Terlepas lawan kita suka tidak suka ya Bapak Ibu. Jadi dalam mengolah hati diupayakan selalu memupuk hubungan baik dengan orang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa tidak berhubungan ya. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan selalu ada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial dan memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa sense of belonging ya. Ada kepekaan dari kita, orang bagaimana merespon kita kalau kita positif. Istilahnya yang tadi saya katakan, siapa menanam dia menuai. Orang menanam kebaikan pasti akan berbuah kebaikan, gitu ya Bapak Ibu ya. Orang menanam hal yang kurang baik akan berbalik kepada kita gitu ya, hal yang tidak menyaman juga. Nah, di sini berhubungan dengan orang lain juga dapat membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Orang lain dapat memberi Anda masukan yang berguna untuk mengembangkan diri Anda yang mungkin nantinya bisa berpengaruh pada kebahagiaan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kata kuncinya bahwa dengan adanya hubungan baik ya, insya Allah kita akan terbantu ya dengan teman kita atau dengan komunitas kita, hal-hal yang memang masalah kita kemudian bisa dipecahkan dengan orang lain ya, dengan kita menjalin hubungan yang baik gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ternyata kebahagiaan diri ya, self happiness juga tidak terlepas dari hal-hal yang sikap-sikap positif ya. Nah ini di sini ada jangan tinggalkan hal ini ya. Olahraga. Nah ini juga olahraga berdampak tentunya kepada kesehatan kita ya Bapak Ibu. Nah sekarang sudah mulai menginventarisir apakah butuh tidak sih olahraga. Ternyata dibutuhkan tubuh kita ya Bapak Ibu. Nah supaya sudah mulai Bapak Ibu diupayakan sudah mulai mengagendakan hal-hal positif olahraga ya, walaupun di kantor kita mungkin juga ada olahraga setiap Jumat pagi ya, setiap olahraga bersama. Tapi olahraga yang sehat katanya Bapak Ibu ya, itu minimal 500 meter, minimal 500 meter itu jalan kaki. Sekarang kita kembali ke kita ya, interpersonal skill, berbicara lagi pada diri kita.
apakah Bapak Ibu selama ini sudah berolahraga atau minimal jalan kaki 500 meter? Nah, ini harus dicatat ya Bapak Ibu. Nah, diupayakan, diagendakan ya, untuk melakukan hal tersebut ya. Kemudian tentunya makan sehat, apakah itu juga akan membangun kebahagiaan diri Bapak Ibu? Ya pasti ya. Sekarang sudah mulai memilih ya, dan memilah makan makanan yang memang dibutuhkan tubuh kita ya. Kesukaan Bapak Ibu yang menjadi kebahagiaan, misalnya Ibu Bapak Ibu senang makan-makan pedas ya Bapak Ibu, sebetulnya tidak apa-apa. Tapi ingat, siapa menanam dia menuai gitu. Ibu makan pedas dampaknya kepada mungkin orang yang tidak terbiasa sakit perut dan lain sebagainya ya. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Termasuk Bapak Ibu harus mulai melek literasinya bahwa tubuh kita itu di pagi hari membutuhkan serat ya. Idealnya sebetulnya dibutuhkan dari apa itu Bapak Ibu? Dari buah sayur ya. Diupayakan 1 jam sebelum makan buah sayur dulu ya. Nah, dikarenakan habit yang sudah terbangun, kebiasaan yang bangun, rata-rata umumnya gitu ya. Jarang orang-orang atau teman-teman itu di pagi hari makan buah gitu ya, karena tidak biasa makan buah malah sakit perut atau gitu ya, Pak Ibu. Nah, padahal buah itu serat itu dibutuhkan di pagi hari, baru karbo. Nah, rata-rata di kita sarapannya pagi hari itu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan gehu bala-bala ya, karena sudah terbiasa gitu ya dengan nasi goreng dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai polanya dirubah gitu ya Pak Ibu ya, supaya Bapak Ibu sehat dan membuat kita bahagia. Termasuk tidur cukup Pak Ibu ya. Jadi orang itu butuh tidur 8 jam minimal ya. Tetapi kalau Bapak Ibu menyimak sesi webinar yang ketiga kemarin tuh yang disampaikan Ibu Ara itu bahwa tidur berkualitas ternyata yang sehat itu ya, bukan lamanya, tetapi kecukupan jam juga memang harus dipenuhi ya. Nah, diupayakan sudah tidak pola hidupnya diupayakan tidak lagi tidur terlarut malam gitu ya, Pak Ibu. Sudah mengatur tidur minimal jam 10 sehingga kalau Bapak Ibu yang muslim yang biasa sholat tahajud bisa bangun tahajud dalam keadaan bugar ya, Ibu. Jadi tolong perhatikan hal yang menyangkut fisik kita ya, dari makanan sehat, olahraga, tidur cukup. Nah, yang ini Bu, Pak, yang sangat begitu penting ya. Ternyata positive thinking ya, pada apa yang terjadi pada diri kita itu menyehatkan mental kita juga ya, Bapak Ibu. Manakala Bapak Ibu menghadapi satu situasi atau keadaan yang memang tidak nyaman ya, tidak membahagiakan Bapak Ibu. Bapak Ibu upayakan untuk selalu positive thinking ya. Di komunitas kita ada yang tidak nyaman ya, Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu resistensi, tidak comfortable dengan keadaan, Ibu Bapak positive thinking saja ya, Ibu. Termasuk misal gitu ya, ada partner kita atau rekan kerja kita yang memang terlihat kurang sinergi gitu ya, kurang merespon positif, Ibu ya, termasuk perilaku sikap mungkinnya yang diperlihatkan, misalnya dengan keadaan rekan kita itu, mohon maaf ya, kadang-kadang performance yang terkait dengan air muka gitu ya, Pak Ibu, itu sangat mempengaruhi orang merespon ya. Saat kita berhadapan dengan rekan kerja kita atau dengan teman kita, sikap yang mungkin acuh tak acuh mungkin ya, atau katakanlah jutek ya, atau katakanlah tidak pernah tersenyum. Nah, biasanya kita merespon dengan sikap yang sama gitu ya. Orang jutek jutekin aja lagi gitu ya. Tapi kalau orang melakukan hal positif ya, orang bertemu, tegur sapa, tersenyum, biasanya responnya positif juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu positif thinking dalam arti kata kalau ada orang yang mungkin di antara rekan kerja kita yang memang kurang positif ya, misalnya memberikan respon yang kurang baik, ya, kelola hati Bapak Ibu gitu ya. Positive thinking saja. Mungkin partner Bapak Ibu sedang dalam keadaan galau gitu ya, sehingga terpancar dari perilakunya yang memang tidak Bapak Ibu sukai gitu. Pokoknya positive thinking saja. Walaupun dia cemburut, jutek, dan sebagainya. Pokoknya Bapak Ibu bikin bahagia aja ya, Bapak Ibu. Kalau sekarang ini diregulasi seperti apa,
dia akan menjadi di kunci proses pengembangan diri ini, seseorang akan mengenali diri sendirinya, ya. Bapak Ibu mengenali siapa saya, ya Pak Ibu ya, apa tugas pekerjaan saya, dan Bapak Ibu sudah mulai menanamkan menerima keadaan, kekurangan, kelebihan kita yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita, ya Pak Ibu. Intinya, manakala kita memahami diri kita sendiri, ya Pak Ibu, orang akan merespon positif, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bicara pada diri sendiri, kenapa orang responnya negatif, kenapa orang responnya positif? Kembali kepada diri kita. Jadi upayakan diri kita selalu positive thinking, ya, selalu melakukan hal-hal baik, selalu melakukan hal yang disukai, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya. Dan insya Allah dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya, ia akan menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya, serta tahu bagaimana cara menggunakan bakat tersebut, ya, jadi dikembangkan potensi dirinya demi mencapai tujuan Bapak Ibu. Jadi dapat disimpulkan di sini dengan demikian kita, ya, atau ia lebih mampu menemukan kebahagiaan diri dan makna hidupnya. Jadi dibikin enjoy aja lagi, ya Bapak Ibu. Kelola hati Bapak Ibu, kelola pikiran Bapak Ibu untuk lebih sehat dan lebih positif, ya. Manakala Bapak Ibu diberikan beban tugas pekerjaan yang mungkin bisa jadi tidak enjoy, ya Pak Ibu, jalani aja. Kan Ibu sudah mengenal diri sendiri. Saya adalah misalnya sebagai pegawai negeri yang harus mengabdi, yang harus melakukan hal-hal tugas-tugas yang harus dilaksanakan, ya Pak Ibu. Seperti itu mungkin Pak Ibu, mohon maaf tidak ada hal yang kurang berkenan. Saya lebih sering diskusi lagi, ya. Silakan termin kedua. Baik, terima kasih Bapak Arga. Jadi kunci dari proses pengembangan diri itu adalah mengenali diri sendiri. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari chat. Mau dibacakan dulu ya Pak ya, yang dari chat. Oh, ini ada komentar juga nih Pak dari Bapak Wandi Praginda. Jagalah hati, jangan kau kotori. Aduh, jadi pengen nyanyi nih Pak kalau begini. Ya. Hati entah hidup ini. Ya, dari Agim. Terima kasih Bapak Wandi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Desi Ermayani. Bagaimana cara mengetahui kita memiliki self-happiness? Ada nggak Pak indikator-indikatornya? Ya, baik. Bu Desi, ya, luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Bu Desi, bagaimana mengukur indikator self-happiness itu, ya? Nah, tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa self-happiness itu tidak terlepas dari hati kita, ya, Pak Ibu, ya. Nah, di saat hati kita dalam keadaan nyaman, ya, bahagia. Nah, salah satu indikator itu bahwa Bapak Ibu self-happiness. Dan biasanya secara physically self-happiness itu terpancar dari air muka, ya, terpancar dari perilaku, terpancar dari keadaan emosional Bapak Ibu, ya, gitu ya, Bu Desi, ya. Kalau Bu Desi selama ini dirasakan saya tidak galau gitu, ya. Dan kita bisa melihat kalau kita bertemu, ya, dengan teman atau dengan Bu Desi memperlihatkan satu perilaku, ya, atau satu air muka yang kelihatan, orang bisa kelihatan orang yang bahagia dan tidak bahagia dari apa? Dari air mukanya. Karena air muka itulah jendela hati, ya. Kalau tadi kata Pak Wandi, jagalah hati, betul, ya. Jadi kuncinya hati dan pikiran. Keadaan situasi emosional kita akan terpancar kepada muka kita, ya. Kalau orang bahagia itu dasarnya dari mana? Porosnya dari hatinya, pasti dia lagi happy gitu, ya. Itu ya salah satu indikatornya akan melihat. Jadi kalau saya akan melihat Bu Desi lagi bahagia atau tidak, ya lihat aja air muka Bu Desi, ya. Biasanya itu terpancar, ya. Salah satu indikatornya itu. Termasuk hal-hal yang membuat Bu Desi selalu semangat hidup, ya, dari perilaku yang diperlihatkan, ya, semangat kerjanya terlihat gitu, ya, kemudian motivasinya kuat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai indikator seseorang itu self happiness, bahagia, ya. Semangat bekerja, apakah itu bagian dari indikator self happiness? Iya, gitu, ya. Perilaku yang terpancar, iya. Air muka yang diperlihatkan, iya. Banyak hal, ya Pak Ibu. Bu Desi semangat makan, ya,
Kan banyak, apakah itu self happiness indikator? Iya gitu ya. Kan banyak. Bukan karena stres terus jadi pengen makan gitu, Pak? Ada juga orang yang stres makan ya. Tapi biasanya secara umum itu ungkapan kebahagiaan ya gitu. Mungkin itu ya, Bu Desi, mohon maaf ya, tidak kurang berkenan ya. Terima kasih. Berarti tadi ya, salah satu indikator kalau kita itu punya self happiness itu dari air muka ya Pak ya. Terlihat bahagia atau enggak. Betul. Jadi Bapak Ibu tersenyum biar kelihatan punya self happiness. Happiness ya, senyum. Setiap ketemu teman senyum, sapa, salam. Ya. Seperti ada ini nih komentar dari Ibu Ana. Don't let anyone ruin your happiness. Iya sih Pak ya. Misalnya kita lagi happy, berangkat terus ketemu orang yang mungkin air mukanya kurang happy, terus jadi mengacaukan hari kita juga gitu. Jadi kurang happy lagi. Ya, oke, betul. Tapi Bu Kartini ya, ternyata self happiness itu, kebahagiaan itu ternyata menular gitu ya. Jadi kayak cermin gitu ya. Kayak cermin gitu ya. Manakala kita memperlihatkan keadaan situasi emosional yang memang positif gitu ya, bahagia, tegur sapa, senyum salam, ternyata orang atau umpan balik yang dilakukan dari partner kita itu ternyata menurut dia akan bahagia juga gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu di rumah atau dimanapun gitu ya, bangun ya keadaan Bapak Ibu bahagia, karena itu akan menular ya. Pulang ke rumah walaupun capek gitu ya, disambut istri, suami gitu ya, kalau datang air mukanya bahagia, itu menular, ikut bahagia gitu ya. Wah, kenapa nih gitu ya, ayah kok pulang nih senyum, ibu senyum nih gitu. Duh, jadi bahagia dia, jangan-jangan lagi dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan, ada dua sih, ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari anonim. Izin bertanya. Sekarang saya sering melihat ketika misalnya si A sudah bahagia dengan dirinya dan kehidupannya. Malah temennya si B jadi nggak bahagia. Jadi julid atau jadi overthinking. Pertanyaan saya, gimana caranya supaya hal ini tidak terjadi? Mohon penjelasannya Pak Turnuh. Luar biasa ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kembali lagi ya ke kita gitu ya, bahwa mungkin berlaku tadi ya hukum kausalitas ya, siapa menanam dia menuai. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya dalam membangun kesadaran diri kita untuk selalu punya hubungan yang positif ya, punya hubungan yang baik dengan orang lain. Barangkali kita perlu mulai membuka komunikasi ya. Apalagi itu orang si B-nya gitu ya, misalnya teman kerja atau mungkin saudara atau family. Nah, kenapa bisa dimungkinkan mungkin belum bisa mengelola hati secara maksimal ya. Artinya hal yang wajar ya, misalnya orang itu, maaf ya, misalnya ada iri, mungkin ada hal yang membuat dia ingin seperti yang dilihatnya gitu, hal-hal yang positif. Ini mungkin di sini kita harus selalu membangun komunikasi ya yang baik. Dan kalau istilahnya ya, kalau kita menyimak satu riwayat bahwa Rasulullah pernah punya tetangga atau yang tetangga yang memang kekurangan ya, mau berbagi gitu ya, seperti itu, sehingga hal-hal tadi yang membuat orang ya katakanlah cemburu ya, itu juga bisa diminimalisasi dengan kita mau berbagi, kita mau membuka komunikasi, kita mau menjalin hubungan dengan saudara kita, dengan teman kita gitu. Jadi perlu dikomunikasikan, perlu dibangun untuk berbagi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu mungkin ya bukan ini ya. Jadi itu untuk mengurangi rasa cemburu kita gitu ya Pak. Kalau misalkan itu memang agak manusiawi ya Pak. Kita melihat orang lain bahagia, kita kok kayaknya kok dia lebih bahagia ya dari kita gitu. Kayak rumput tetangga tuh tampak lebih hijau. Meskipun itu rumput sintetis. Sintetis ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu. Iya betul. Dan ini Bu Kartini ya, ada kalanya kalau kita mulai mengelola hati gitu ya, artinya seseorang katakan sukses, seseorang itu punya profil yang memang di mata orang itu positif, baik, sukses dan sebagainya. Kemudian performance-nya juga baik ya Pak Ibu. Kalau kita mau mengelola hati, sebetulnya bisa jadi
katakanlah katakan cemburunya cemburu positif gitu. Oh, saya juga bisa seperti itu. Karena orang ngebangun kesuksesan itu juga pasti ada proses yang dia lalui, tidak semudah tiba-tiba menjadi sukses gitu ya. Jadi ada proses yang dia lakukan, ada upaya-upaya yang sudah dia lakukan. Nah, kita boleh cemburu, ikuti deh apa namanya yang sudah dia lakukan sehingga saya juga bisa seperti mereka gitu ya. Jadi kembali tadi kalau kata Pak Wandi, jagalah hati ya. Hati kita harus dijaga gitu ya. Kalau kita iri cemburu, bisa nggak sih melakukan hal yang sama dengan positif ya? Termasuk tadi ya hal positif bagaimana apa namanya self happiness itu terbangun. Ternyata juga selain dari apa namanya perilaku atau sikap-sikap positif yang berhubungan dengan karakter ya, ternyata juga dari performance atau dari penampilan, baik penampilan secara fisikly atau penampilan hati kita yang terpancar ke air muka gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak terjawab. Jadi pengelolaan hati ya Pak ya. Nah ini tuh terkait juga nih sama pertanyaan dari Pak Wandi. Ya. Siapa yang memulai menciptakan kebahagiaan dalam suatu kelompok, komunitas, atau ada hal lain? Ya, baik, bagus Pak Wandi ya. Yang saya ketahui ya, mohon maaf kalau tidak menjawab. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Sebetulnya kok yang saya katakan tadi bahwa self happiness itu kan menular gitu ya. Jadi diri kita sendiri bikin bahagia aja diri kita dulu gitu ya. Dan itu kalau misalnya kita selalu di mata teman-teman kita selalu bahagia ya, fokus, positive thinking ya, selalu mohon maaf berbicara yang baik gitu ya. Orang kan akan menilai gitu ya. Sehingga menularnya itu ke komunitasnya juga gitu ya. Sehingga komunitas tersebut insya Allah akan lebih sehat gitu ya Ibu. Jadi mulai intinya yang tadi Pak Wani katakan ya, berbicara dengan hati. Kenapa sih saya begini kok begitu gitu ya. Nah, muaranya dari hati kita gitu ya. Jadi kalau apa contoh Pak Wani mengatakan jagalah hati, ya memang hati kita yang mulai membangun gitu ya. Jadi sehingga lebih positif gitu ya. Jadi diawali dari diri kita sendiri, kemudian kita bawa ke komunitas supaya kita menular, betul. Mulai dari diri sendiri ya. Kalau kita mengadopsi yang dari Agif ya, mulai dari diri sendiri ya. Kemudian mulai dari sekarang ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Jumi. Ya. Misalkan awalnya sudah memiliki self happiness, mengerjakan tugas dengan happy. Tapi kemudian ada faktor luar, misalnya lingkungan atau teman yang mengurangi self-happiness, sehingga mengurangi passion kerja juga. Bagaimana nih Pak mengatasinya? Ya, sebetulnya kuncinya yang tadi disampaikan adalah fokus gitu ya. Fokus. Bu Jumi, terima kasih ya, pertanyaannya keren ya. Jadi banyak juga teman-teman yang seperti itu ya di kondisi nyata. Sudah bahagia, saya sudah enjoy, ada apa namanya faktor lingkungan yang mempengaruhi sehingga akhirnya kita tidak bisa apa namanya bahagia kembali. Jadi intinya punya fokus aja. Tugas Bapak Ibu yang ditugaskan, dituntaskan, diselesaikan. Kalaupun ada apa namanya efek luar yang membuat Bapak itu bahagia, kembali lagi ke hati kita gitu ya Bu ya. Tugas saya apa gitu ya, berikan respon yang positif tentunya ke lingkungan yang memang tidak kurang mendukung gitu ya. Jadi fokus, mengelola hati selalu bahagia dan insya Allah ya itu akan bisa teratasi ya seperti itu. Ya, baik. Fokus, semangat. Kata Pak Wandi motivasinya untuk diruqyah. Wah, diruqyahnya masal nggak nih Pak? Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau mau bertanya langsung bisa raise hand. Silahkan, masih ada waktu untuk pertanyaan. Atau saya mau nanya nih Pak, kalau misalkan kita sih sebenarnya merasa sih bahagia, tapi kadangkala kita tuh butuh validasi dari orang lain. Misalkan melalui media sosial. Itu sebenarnya masih wajar nggak sih Pak? Atau sebenarnya kita belum bahagia, kita baru bahagia kalau divalidasi orang lain. Jadi kalau orang kasih validasi kalau, oh iya ya kamu kelihatan bahagia, oh iya berarti saya bahagia. Kayak gitu atau gimana Pak? Ya itu kan istilahnya hukum kausalitas lagi gitu ya. Hal yang wajar.
karena orang melihat kondisi atau keadaan kita dari physically kita gitu ya. Nah, jadi kalau orang menilai kayaknya Bu Kartini sedang bahagia ya. Saya bisa melihat Bu Kartini bahagia. Dari apa sih sebetulnya? Dari air muka yang terpancar misalnya, dari perilaku yang selalu positif ya, kemudian kerjasama seperti itu. Jadi itu bisa divalidasi. Orang memvalidasi itu dari apa yang dia lihat kan, dari apa yang dia rasakan gitu, seperti itu. Jadi validasi itu bentuk penguatan juga buat kita ya. Kita bahagia. Dan bisa selain bahagia bisa juga kesedihan gitu ya. Kamu lagi sedih ya gitu. Orang memvalidasi dari mana tahu sedih ya? Dari apa yang terlihat, dari yang tampak gitu ya. Dari yang tangible dia lihat gitu. Misalnya menangis, sedih, termenung. Nah itu jadi orang menilai itu sedang tidak bahagia, unhappy gitu ya. Bisa divalidasi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan? Silakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ini ada komentar atau pertanyaan ini dari Bu Ana. Karena positiveness dan negativeness itu menular, berarti memang benar bahwa kita harus memilih teman atau lingkungan kita. Kalau seperti itu, berarti boleh dong meninggalkan teman atau lingkungan yang memberikan dampak negatif untuk diri kita. Gimana? Ya, pertanyaan yang luar biasa, berat ini. Bu dokter ya, terima kasih pertanyaannya. Nah sebetulnya kalau mohon maaf, saya pernah membaca satu riwayat yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah gitu ya. Beliau mengatakan, pilihlah temanmu gitu ya, karena temanmu akan mempengaruhimu gitu ya. Jadi artinya kita boleh memilih teman yang dirasakan saya akan bahagia. Saya akan bahagia misalnya berteman dengan si A gitu ya, dengan si B. Karena perilakunya saya lihat positif, ya akan memberikan dampak ke mental saya juga lebih positif. Boleh memilih teman, boleh gitu ya. Tetapi di sini karena tadi ya, maksudnya manusia makhluk sosial, memilih boleh, tetapi kita tidak meninggalkan gitu ya, tidak meninggalkan teman kita, apalagi di komunitas kita di BBGP Jawa Barat, ini adalah keluarga besar, saudara kita gitu ya, sehingga tidak perlu kembali kepada dalam diri kita bahwa saudara-saudara kita yang ada di sini adalah keluarga besar kita, terlepas dari mungkin perilaku atau tingkah laku yang tidak mengenakan kita gitu ya, karena walau bagaimanapun ini adalah keluarga besar yang harus memang kita jalin hubungan baik ya dengan teman-teman. Terlepas dari teman kita itu merespon kita negatif atau positif, ya kita kelola hati kita, terima saja teman yang memang katakanlah kita nilai negatif sebagai saudara kita. Ya, kalau dimungkinkan kita bisa tegur, kita bisa sapa, kita bisa sarankan untuk perbaikan perilaku sikapnya yang kurang positif, sehingga karena walau bagaimanapun itu adalah keluarga besar kita ya. Jadi boleh saja memilih teman, tetapi tanpa meninggalkan teman lain yang memang tidak sepaham dengan kita gitu ya, karena ini keluarga besar. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa untuk sharingnya. Baik, terima kasih Bapak. Aduh, saya izin mati laptopnya, mohon maaf. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Silahkan yang ingin bertanya. Masih ada pertanyaan? Atau waktu kita tinggal 5 menit nih, mungkin kita akhiri untuk sesi pertanyaan ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya. Semoga menjawab tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Arga. Nah, Pak Arga ada closing statement mungkin barangkali? Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati Allah, semuanya dalam keadaan bahagia. Untuk closing statement, mungkin saya menginginkan Bapak Ibu sudah mulai mengelola hati kita ya, selalu positive thinking terhadap
teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena ini mungkin internal ya, ada berada di BBKB Jawa Barat, selalu memberikan respon yang selalu positif. Mulai dari mengelola hati, pikiran kita juga selalu positive thinking, dari apa yang Bapak Ibu lihat, negatif atau positif, ya. Karena itu akan membangun mental kita lebih baik dan lebih positif, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mulai mengelola hati kita, pikiran kita, ya, sehingga kita akan lebih positif thinking, ya. Terima kasih dan mohon maaf barangkali ya Bapak Ibu, barangkali ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati Allah, ya, dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Barangkali itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Kartini. Baik, terima kasih Bapak Arga. Jadi kalau bisa kita simpulkan lagi gitu ya, kita summarize bahwa self-happiness itu mengacu pada perasaan bahagia dengan diri sendiri. Menerima segala kelemahan dan kelebihan itu adalah suatu bentuk penerimaan yang akan menghasilkan self-happiness. Tentu termasuk juga untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik tadi seperti olahraga, tidur cukup, makan sehat, dan positive thinking. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, dan ada pantun mungkin ya, saya nggak sempat pantun. Kerja lembur sampai berpeluh, angkat jangkar dan juga sauh. Kalau hidup selalu mengeluh, bahagia pun akan menjauh. Jadi yuk kita lebih positif lagi, positive thinking, dan untuk membangun kebahagiaan kita lagi. Nah, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya, sudah di-share di kolom chat, silahkan diisi daftar hadirnya, dan untuk pengumuman satu orang yang beruntung mendapatkan merchandise, gimana nih? Mau diumumkan nanti di Japri, atau Pak Arga silahkan dipilih tadi, dari penanya-penanya tadi, kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan satu buah merchandise? Ya, baik. Bapak Ibu bisa buka foto kali, buka kamera kali. Yang kelihatan tampak sangat bahagia hari ini nih, bakalan mendapat satu buah merchandise. Yuk, yang bahagia, yang paling menunjukkan, wah bahagia nih, self-happiness banget. Karena kan memang terpancar kan dan menular kan. Jadi kalau Bapak Ibu kelihatan bahagia, saya, Pak Arga, dan kru, Pak Sadam, dan teman-teman di sini ikut bahagia juga. Jadi ayo tunjukkan wajah paling bahagia kalian. Jangan Pak Arga dipilih satu orang. Siapa nih yang ayo bahagia banget nih. Tapi udah lucu-lucu nih, udah malam bahagia. Bu Fitri pakai kacamata, bahagia juga ya gitu. Tapi kelihatannya yang kelihatan bergelora kayaknya itu Pak Wandi ya. Pak Wandi bergelora. Berarti kita serahkan merchandise-nya ke Pak Wandi ya Pak. Ini ya. Baik. Selamat Bapak Wandi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu udah nunjukin wajah bahagianya. Jadi walaupun nggak mendapatkan merchandise, setidaknya Bapak dan Ibu sudah menularkan aura positif. Menularkan aura kebahagiaan buat kita semua. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai acara kita hari ini, kita sudah sampai pada penghujung acara. Sudah mau sampai jam 10. Terima kasih banyak kami dari Panitia Lakon Prima BBGP Jabar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali kami ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, kami mohon maaf. Dan kami mohon masukan juga bagi Bapak dan Ibu mungkin yang punya kira-kira mungkin ada tema yang menarik yang ingin disajikan, silahkan bisa menghubungi tim Lakon Prima. Baik, terima kasih. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.